ala muhammadin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kita kemarin bahas kisah-kisah orang salaf, mulai dari sahabat, tabi'in sampai tabi'ut tabi'in. Banyak yang disebutkan di sini nama-namanya, dan sempat saya sampaikan juga cerita-ceritanya. Kemudian sekarang sampai walakinnahum yakilluna wa yastadiruna fil asmina wala yukdafuna kaifa. Jadi masih berkaitan dengan hadis yang kemarin ini, kullu qarnin min ummati sabiqun. Jadi tokoh-tokoh di setiap zaman, wali-walinya Allah, walakinnahum yakilluna wa yastadiruna fi asmina, akan tetapi mereka jumlahnya itu sedikit. Jumlah yang disebutkan sama Nabi ini, tokoh-tokoh di setiap zaman itu jumlahnya sangat sedikit. Wastatiruna fil asmina, dan mereka itu lebih memilih mastur. Apa itu mastur? Bersembunyi, bukan bersembunyi singit-singitan, bukan. Tapi para aulia zaman sekarang itu lebih memilih mastur daripada masyhur, karena al-masyhur bi barakatil mastur. Orang-orang yang masyhur itu mayoritas dapat barokah dari wali-wali yang mastur. Kalau zaman dulu para aulia, para kekasih Allah itu banyak yang masyhur, menampakkan diri. Tapi kalau zaman sekarang lebih banyak yang mastur. Wala yukdafuna kaifa, dan kita tidak bisa mencari mereka, tidak bisa. Golek wali, ayo golek, nggak sak menisan, tidak bisa. Golek wali digolek, tidak bisa. Kalian daripada repot-repot golek wali, ya wis, orang tua itu wis wali. Doanya setara dengan Nabi kepada umatnya. Kadang sampai lupa, nang wali iki ono Habib iki ya, ono kiai iki sing viral. Gak pamitan wong tua budale. Wong tua yang goleki. Nah itu ya percuma. Itu sudah banyak terjadi zaman sekarang. Jadi jumlah mereka itu, para wali itu dikatakan sama seperti jumlah nabi. Jumlah nabi itu berapa? 124.000 kurang lebih. Para aulia setiap zaman itu jumlahnya segitu. Cak wake nih, iya. Ini balik lagi, mereka banyak yang mastur. Kemudian waqad qol alaihi salatu wassalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan tuhlika ummah ana awwaluha wa Isa ibnu Maryam akhiruha. Tidak akan binasa suatu umat, atau tidak akan binasa umat Nabi Muhammad
tidak akan binasa. Kenapa? Karena ana awaluha, Nabi Muhammad adalah orang yang pertama, wa Isa ibnu Maryam akhiruha, dan Nabi Isa di akhiran. Ini potongan hadis. Lanjutannya ada wal mahdi fi wasatiha. Lanjutan hadis ini wal mahdi fi wasatiha, dan Imam Mahdi di pertengahannya. Maksudnya hadis ini apa? Ini membahas tentang keutamaan umatnya Nabi Muhammad. Diawali oleh Nabi dan ditutup oleh Nabi. Di pertengahannya ada Imam Mahdi. Kurang spesial apa? Enak. Keutamaan umatnya Nabi Muhammad salah satunya ini. Diawali oleh Nabi, ditutup oleh Nabi, di pertengahannya ada Imam Mahdi. Loh, Nabi Isa nanti apakah tetap jadi Nabi? Iya, tapi statusnya sudah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Karena ada riwayatnya dari siapa? Pokoknya jika ada Nabi yang masih hidup setelah zaman Nabi Muhammad, maka dia wajib mengikuti ajarannya Nabi Muhammad. Gak boleh nggae ajaran anyar, langsung jadi umatnya Nabi Muhammad. Jangankan seperti itu, para nabi saja rebutan pengen jadi umatnya Nabi Muhammad, saking gak bisa. Karena setiap nabi wis ada tugasnya sendiri-sendiri. Ini Nabi Isa enak, yang diinginkan setiap nabi didapatkan oleh Nabi Isa. Wal mahdi fi wasatiha, dan Imam Mahdi ini di pertengahan. Dan sekarang kita umat Islam sedang menunggu kedatangan Imam Mahdi. Iya, karena tanda kiamat sudah muncul semua. Apa yang belum muncul? Ya tinggal nunggu Imam Mahdi. Ada riwayat ketika pertengahan Ramadan ada gerhana, di saat itulah Imam Mahdi muncul. Itu ada riwayat seperti itu. Kemarin juga sempat dipertanyakan kepada guru kita di salah satu streamingnya, ada yang tanya tentang riwayat itu. Pokoknya kita tinggal nunggu Imam Mahdi. Tapi PR besarnya kita tidak boleh fokus ke Imam Mahdinya. Apa yang perlu kita fokuskan? Mempersiapkan diri. Siapkah kita ketika Imam Mahdi sudah muncul? Karena Imam Mahdi akan menyatukan umat Islam. Kalau hati kita belum siap, maka kita tidak akan ikut dalam barisan Imam Mahdi. Nah, persiapkan hati dan diri kita. Saat itu umat Islam akan berjaya. Jadi itu. Menyinggung di hadis sebelumnya, jadi di setiap zaman dari umatku ada tokohnya. Bukan hanya di setiap zaman, sebetulnya di setiap keluarga pun itu pasti, di setiap keluarga itu pasti ada satu anak yang bisa mengangkat derajat orang tuanya. Semoga yang dimaksud itu adalah kita. Kenapa? Ini barokah dari doanya Nabi saat berangkat ke Taif, kemudian di Taif. Tahu sendiri kita yang mana ini adalah salah sabab musabab Nabi Isra Mi'raj. Ketika ke Taif, kemudian disambut dengan lemparan, cacian, hinaan, kemudian kembali Nabi Muhammad didatangi malaikat. Bagaimana kalau Taif saya balik? Nabi tidak mengiyakan, terus bilang saya berharap nanti keturunannya yang akan beriman kepada Nabi Muhammad. Dapat barokah ini. Jadi semua musuh-musuh Nabi itu anak-anaknya masuk Islam semua. Anak-anaknya masuk Islam semua. Abu Jahal
yang punya julukan Fir'aunnya zamannya Nabi Muhammad. Abu Jahal ambek Fir'aun Nabi Musa iku kan apa-apane. Saya lebih ke zaman Abu Jahal. Anake mlebu Islam. Ikrimah, Sayyidina Ikrimah masuk Islam. Kemudian As bin Wa'il. As bin Wa'il itu terkenal dedengkotnya wong kafir. Anaknya masuk Islam. Anaknya masuk Islam. Juga Abu Lahab. Abu Lahab awalnya kan sebelum Nabi dakwah secara terang-terangan, putrinya Nabi 2 itu dinikahkan sama anak-anaknya Abu Lahab. Jadi sepupu nikah. Kemudian ketika Nabi Muhammad dakwah secara terang-terangan, karena turun ayat fasda bima tu'mar, itu kemudian Abu Lahab tahu bahwa Nabi Muhammad ini membawa ajaran baru. Akhirnya Abu Lahab ini menghina atau ya tidak terima. Akhirnya Abu Lahab mencaci Nabi sampai saat itu anaknya Utbah sama Utaibah kalau tidak salah, anaknya Abu Lahab itu kan itu sudah menikah sama Ruqayyah sama Ummu Kulsum. Akhirnya Abu Lahab memerintahkan anak-anaknya untuk menceraikan putrinya Nabi. Belum sampai kumpul, jadi cuma baru nikah terus Abu Lahab tahu seperti itu langsung suruh ceraikan. Yang satu kan 2 anaknya Abu Lahab. Yang satunya ini langsung diceraikan, tapi yang satunya diceraikannya secara tidak hormat, masih diidoni, akhirnya spontan Nabi Muhammad tahu putrinya di seperti itu kan, keperucut doanya saya lupa. Akhirnya yang menceraikan putrinya Nabi sambil didoni itu, diludahi itu, akhirnya matinya sesuai dengan omongannya Nabi, yaitu dimakan macan. Ceritanya itu anak dewe. Jadi ketika suatu malam para musuh Islam itu wis tahu isan, apapun yang terucap di lisannya Nabi Muhammad itu pasti terjadi. Sehingga di saat satu malam anaknya Abu Lahab ini yang menceraikan putri Nabi secara tidak hormat itu sama gerombolannya itu tidur di suatu malam. Karena masih terbayang-bayang dengan ucapannya Nabi, akhirnya anaknya Abu Lahab itu tidur di tengah. Gerombolannya tidur melingkar. Strateginya seperti itu. Jadi mereka ini bersiasat, lek ono macan teko pasti makan yang di pinggir-pinggir, bukan makan yang di tengah. Dengan siasat seperti itu. Akhirnya tidurlah wis turu kabeh wis. Sing pinggir-pinggir iku wis padha kepikiran wis turu gak nyenyak. Soalnya apa? Pasti ono macan iki mangan aku iki. Akhirnya ketika sudah tertidur semua, turun macan dari bukit. Ya ini memang macan utusan Allah. Dicium satu-satu, endi iki? Oh kudu iki, muter sampai di tengah. Nah, iki langsung diseret, dipangan. Anaknya Abu Lahab. Selain itu masuk Islam semua. Sampai pernah ada sahabat itu yang menyindir Abu Lahab. Akhirnya Nabi mendengar anaknya Abu Lahab ini yang masuk Islam ini disindir, ayah yang namanya perempuan saat itu, putrinya Abu Lahab itu ketika berkumpul terus ada satu sahabat yang nyindir ayahnya. Otomatis seorang anak perempuan ketika meskipun ayahnya seperti itu disindir terus, akhirnya perasaan dan kabar ini terdengar sama Nabi, sampai-sampai Nabi mengatakan la tu'dil ahya bil amwat,
Jangan mengadili orang hidup ini dengan orang yang sudah mati. Artinya jangan membawa-bawa orang mati, gak boleh. Dan ini banyak terjadi zaman sekarang ya, ilo-iloan. Wong wis mati digawa-gawa. Jadi itu. Jadi kembali lagi ke cerita ini, ke kitab. Jadi sak nemen-nemene keluarga itu pasti ada satu anak yang mengangkat derajat orang tua. Gak peduli orang tuanya melarat, orang tuanya pekerjaannya ini. Karena kalau kita berkaca tentang rezeki, kalau misalkan rezeki itu datang karena kerja keras, pasti kuli bangunan sing paling sugih karena kerjanya paling keras ya. Kalau misalkan rezeki itu datangnya karena lama bekerja 24 jam, ya sing sugih warung-warung 24 jam itu Indoduro itu. Tapi enggak, kalau misalkan rezeki itu datang karena kepada orang-orang yang pintar, otomatis profesor, guru, dosen itu semuanya orang kaya. Tapi enggak, rezeki itu datang karena ketetapan Allah, karena kasih sayang Allah. Dan Sayyidina Ali mengatakan jangan mencari rezeki karena banyaknya, akan tapi carilah rezeki karena barokahnya. Dan disebutkan di kitab Fawaidul Mukhtaro bahwasanya perbandingan antara harta dan ilmu. Kalau ilmu ya rusuka, menjagamu. Kalau harta, kamu yang menjaga harta. Ngarai gak tenang. Pas mau sholat takbir, oh iya tukuku gurung tak tutup, engko lek ana wong njoko ya apa. Oh iya sepeda gurung tak kunci setir. Saiki wis malam-malam akhir Ramadan iki pakai maling iki apa iki. Kepikiran. Kita dibuat ndak konsen dengan harta. Tapi kalau dengan ilmu kita dijaga oleh ilmu. Kesimpulannya, kita lebih baik mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya atau ilmu sebanyak-banyaknya. Pasti jawabannya dua-duanya. Ya. Apa penting ya bos? Iya penting. Jadi itu. Setiap keluarga pasti ada satu anak yang bisa mengangkat derajat orang tua. Makanya semoga itu kita lek ono sing kakak adik nek kene berarti pengecualian. Iki kudu loro sing ngangkat derajat orang tua. Jadi seperti itu. Dan cobaannya ya ndak enteng, pasti sulit. Yang namanya cobaan itu ndak enak. Kalau yang enak itu apa? Cobain. Lek cobaan gak enak, lek cobain enak masih. Iki lho cobaan rek. Masih enak. Iki lho cobaan. Nama cobaan ndak enak. Yang enak cobain. Ini cobaan ini pasti datang. Jadi kita meskipun ada cobaan seperti itu, tetap berdiri walau sendiri, tetap tabah walau dicaci, tetap menyayangi walau disakiti. Ya. Harus tegar. Untung di sini gak ada yang namanya tegar. Tetap mendoakan walau dikhianati. Jadi itu, kita harus kuat. Apalagi kita santri akhir zaman. Jangan ikut zamannya, tapi ikut syariatnya. Karena megang syariat ini seperti megang bara api, sulit. Pasti akan dikata-katai so alim. Ada yang pernah digitukan Sultan?
Sudah ada yang pernah? Kalau yang belum pernah berarti dia belum, mentalnya belum kuat. Apa gak aku pelukan, aku diomongi ngene, kok diomongi ngene. Takutnya sama orang, bukan takut Allah, bukan takut guru. Jadi itu. Ada yang bilang kalau lepas kopiah ini taskutul muru'ah sebagai santri. Kalau lepas kopiah itu sama dengan taskutul muru'ah. Sudah tahu artinya ya? Taskutul muru'ah, memutus muru'ah, wibawa. Wibawa seorang santri itu kopiah. Di saat apapun. Menjaga kopiah sulit, apalagi lainnya. Lebih sulit lagi. Kita tidak bahas wirid ya, lek wirid lain cerita itu. Jadi itu. Kemudian waqad dzakarna nubdatun min ahwali haulai salaf fi khatimatil kitab al-musammah ad-da'watut tammah. Dan sungguh telah kami sebutkan sekelumit atau secuil atau sedikit dari keadaan-keadaan atau biografi mereka para salaf di akhir kitab yang bernama, yang berjudul Ad-Da'watut Tammah. Wa asyarna ilaihim fil qasidah al-ainiyah. Dan kami juga telah menyebutkan kepada mereka di dalam qasidah ainiyah allati awwaluha, yang mana awalannya ya saili an ibarati wa mudamai wa tanahudin wa tartajju minhu adali. Wahai para penanyaku yang bertanya tentang gambaran tetesan air mataku yang bisa membuat teriak dan bisa membuat persendianku bergoyang. Ini lanjutannya panjang ini. Ini cuma disebutkan awalannya saja. Apa maksudnya ini? Mereka yang bertanya itu, orang penanya itu bertanya, orang yang tanya bertanya kepada pengarang qasidah ini. Kenapa kamu kok bisa meneteskan air mata sampai teriak, bahkan sampai persendiannya itu goyang? Kenapa? Karena mereka sangat ingin meniru para salaf. Tidak bisa 100% sampai meneteskan air mata. Atau versi kedua, terharu karena melihat cerita-cerita para salaf sehingga diri ini masih seperti ini. Itu sampai seperti itu. Mereka para salaf melihat sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kemudian waqad syarah hadil qasidah as-sayyid al-alim al-allamah as-sufi min khawasi ashabina asy-syarif Ahmad bin Zain al-Habsyi Alawi. Dan sungguh telah disyarai, dijelaskan qasidah ini oleh siapa? Oleh as-sayyid, orang yang alim alama, sufi, dari sahabat kami yang khusus. Ini yang bilang Imam Haddad ya, Asy-Syarif Ahmad bin Zain al-Habsyi. Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi ini adalah muridnya Imam Haddad. Muridnya Imam Haddad. Muridnya Imam Haddad. Tapi beliau Imam Haddad tidak menyebutkan murid, tapi disebutkan dia adalah sahabatku yang khusus, yaitu siapa? Ahmad bin Zain al-Habsyi. Ini muridnya Imam Haddad. Amta Allah bihi sarhan mabsudan. Semoga Allah memanjangkan beliau
dengan kebahagiaan di dunia dan akhirat, mabsuton yang lapang, yang panjang kebahagiaannya. Wa dzikra fihi syai'an min manaqibil madkurin fil qasidah al-musyaru ilaiha. Dan disebutkan juga sekelumit dari manakib perjalanan hidup yang telah disebutkan di qasidah yang disebutkan tadi. Ini potongan apa? Qasidah hanya. Kalau versi lengkapnya bukan sekarang. Wahaisu kana hadal kitab qasduna fi ihtisar, dikarenakan kenapa enggak disebutkan semuanya, dikarenakan kitab ini, dalam membuat kitab ini tujuannya untuk pembahasan yang ringkas. Jadi tidak disebutkan semuanya qasidah ini, cuma disebutkan bait pertama saja. Karena tujuannya bukan ini fokusnya, tapi fokusnya untuk pembahasan yang ringkas. Fama tawala nabi syarhi syai'in min manakibihim, maka kami tidak membahas panjang lebar penjelasan dari manakib mereka. Naam wahya madhkura mabsuda fi misli kitab, ya, karena cerita para salaf itu sudah disebutkan secara lengkap, secara panjang lebar di kitab-kitab Syiarus Salaf, kemudian di kitab Majma'ul Ahbab, kemudian di kitab Al-Imam Abi Thalib Qutul Qulub, kemudian di kitab Ihya, ini Ihya Ulumuddin karangan Li Hujjatil Islam Al-Imam Ghazali, kemudian wa ghairiha, dan selainnya. Banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang cerita-cerita para salaf, banyak. Yang disebutkan di sini beberapa, masih banyak sebetulnya cerita-cerita para salaf yang wajib kita contoh untuk motivasi hidup, untuk semangat hidup. Hidup kita ini untuk apa? Karena kita terkadang tujuannya belum jelas, maka kita contoh yang sudah ada dan terbukti sukses, yaitu siapa? Para salaf kita yang menegakkan syariat Islam, bukan syariat yang ikut kebiasaan, tapi kebiasaan yang ikut syariat. Itulah para salaf.